Selamat sore para pemuda remaja sekalian. Apa aktivitas terbaik hari Sabtu sore? Penginjilan. Supaya kalau menurut saya, tidak ada aktivitas yang lebih baik hari apapun juga, bukan cuma Sabtu sore. Yaitu adalah melakukan kehendak Tuhan. Ya. Kamu boleh saja pergi jalan-jalan, tetapi jalan-jalan itu nomor satu ngabisin duit, nomor dua bikin badan capek. Jadi belum tentu worth it. Bisa saja pergi makan-makan, tapi menurut saya makan di warteg atau makan di bintang 5 sama-sama satu piring. Mau pergi apa? Apa yang kamu lakukan di dunia ini? Apa yang terbaik? Kalau menurut seorang psikolog terkenal yang katanya tadinya ateis lalu kemudian berubah menjadi Kristen, dia bilang bahwa orang yang berhikmat akan mengarahkan pikirannya kepada suatu tujuan yang paling mulia, yang paling baik, yang paling bernilai, yang paling jangka panjang. Kalau kamu bisa mengarahkan pikiran kamu, tujuan hidup kamu kepada hal yang bernilai, ngapain kamu taruh target yang rendahan, yang murah? Anak kecil ditanya mau jadi apa? Jadi astronot sudah biasa, jadi presiden sudah biasa, jadi pilot sudah biasa, jadi apa lagi? Tentara, sudah biasa. Saya mau jadi tukang parkir. Ada nggak anak yang ditanya, kamu mau jadi apa? Saya mau jadi tukang parkir. Sejak kecil kita sebenarnya diajar untuk menaruh pikiran kita, pandangan kita kepada hal-hal yang paling tinggi. Katanya gantungkanlah cita-citamu setinggi pohon toge. Cita-cita kamu cuma setinggi pohon toge, besok juga sudah tercapai. Apa cita-citanya? Mau beli jajanan di apa? Itu cita-citanya. Nah, kalau kita mau melakukan sesuatu, lakukanlah untuk Tuhan. Karena tidak ada hal yang lain yang kamu lakukan yang lebih bernilai, yang lebih jangka panjang, yang lebih mulia, yang lebih terhormat daripada yang kamu lakukan untuk Tuhan. Tidak. Oleh sebab itu, hari ini kebetulan saya diminta untuk menyampaikan firman Tuhan. Awalnya saya nggak paham apa yang dimaksud oleh ketua. Dikasih temanya, dijelaskan berkali-kali. Saya nggak paham. Akhirnya dia menyerah. Dia bilang, udah terserah aja. Baru saya paham. Oh, terserah. Kalau terserah saya bisa. Oke, ini menunjukkan adanya perbedaan generasi. Yang ini udah di atas udah nggak ngerti lagi, yang di generasi bawahnya ngomong apa, udah nggak paham. Karena udah ngomongnya pakai Naruto gitu. Saya nggak pernah nonton Naruto. Saya tidak tahu ada kampungnya Naruto itu pakai apa segala macam. Yang saya paham ada di dalam Alkitab. Oke, jadi kita lihat lagi, tadi sudah dibaca kita sudah baca sama-sama di Roma pasal 6 ayat ke-13. Oke. Nah, sama-sama ya. 1, 2, 3. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kematian, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang
orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau telah membawa kami dari kematian kepada hidup dan sudah menebus kami sehingga kami menjadi milik-Mu. Sekarang hidup kami terserah kepadamu Tuhan untuk Engkau pakai, dan menurut Roma pasal 13 ini kami harus menyerahkannya untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Bantulah kami untuk memahami dan supaya kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Jadi teori dari Gembala Suheko, dan saya yakin bukan Pak Suheko yang memulainya, tetapi dimulai dari Alkitab. Kewajiban utama setiap orang Kristen adalah untuk menjadi anggota jemaat yang baik. Kenapa? Karena ketika Tuhan Yesus meninggalkan murid-muridnya, lalu kemudian naik ke surga, Tuhan Yesus nggak benar-benar hilang. Murid-murid bukan kehilangan kepala. Nah, mereka bukan kehilangan tujuan. Bukan. Karena Tuhan sudah meninggalkan pesan dan Tuhan sudah mendirikan suatu organisasi, yaitu jemaat. Sehingga murid-muridnya pada waktu itu sudah memiliki framework, sudah memiliki jalur yang harus mereka ikuti. Apa? Yaitu di dalam jemaat lokal. Nah, jadi menjadi orang Kristen yang baik itu harus masuk ke dalam jemaat lokal, lalu menjadi anggota yang baik. Dan jemaat lokal itu kemudian akan melakukan kehendak Tuhan. Program-program Tuhan, yaitu apa? Menjadikan segala bangsa murid. Mengajar mereka. Membaptis mereka. Sampai seluruh dunia mendengarkan Injil. Dan semua yang bisa diselamatkan. Jadi, jemaat lokal ini adalah kunci. Ini adalah kunci dari yang harus kita lakukan hari ini. Ya. Oke. Jemaat itu, walaupun disebut tubuh, tetapi saya menggunakan istilah mesin untuk dijadikan ilustrasi. Memang saya adalah dokter, dan spesialisasi saya adalah tubuh manusia. Tapi waktu saya pikir-pikir gitu ya, saya mau menjelaskan tubuh manusia, audiens saya nggak ada yang paham. Jadi saya pakai suatu ilustrasi yang lebih sederhana, yaitu mesin doang. Nah, untuk memahami mesin, Anda tidak harus menjadi insinyur atau menjadi sarjana teknik atau apa, tidak. Karena mesin yang akan kita lihat ini adalah sesuatu yang sederhana, tetapi sangat luar biasa. Dan kenapa saya bilang bahwa mesin ini merupakan ilustrasi yang bagus? Karena suatu tubuh juga adalah sebuah mesin, hanya organik. Tubuh manusia adalah suatu mesin yang luar biasa. Dan di dalamnya ada organ-organ. Tunggu. Terdiri dari sel, dan setiap sel itu juga memiliki organel-organel di dalamnya. Jadi, tubuh itu akan bisa berfungsi dengan baik ketika mesinnya berfungsi dengan baik. Mesinnya bisa berfungsi dengan baik kalau parts-nya, onderdilnya bekerja dengan baik. Oke? Jadi, setiap anggota punya peran. Nah, saya sedang melihat kepada kalian semua, dan kalian melihat kepada saya, kita saling melihat-lihatan. Kita ini adalah sama-sama merupakan bagian dari mesin. Kita adalah anggota-anggotanya. Dan kita harus bekerja sama. Nah, perhatikan mesin berikut ini. Apakah ini? Ini adalah suatu alat perang. Alat perang yang digunakan di zaman bahla kala. Yang fungsinya adalah melemparkan batu-batu besar. Lalu kemudian dengan kekuatan yang besar meruntuhkan tembok.
tembok kota, tembok kubu pertahanan, itu semua akan dijebol oleh mesin ini. Namanya adalah trebuchet. Oke? Nah, ini merupakan suatu inovasi yang lumayan belakangan. Awalnya manusia belum punya kemampuan untuk bikin trebuchet. Dulu, kalau misalnya menghadapi suatu tembok yang sangat tinggi, maka manusia akan menggunakan tangga. Ya kan? Tangga, lalu kemudian manjat sampai ke atas, lalu kemudian sampai ke atas dipukul, nanti muncul lagi dan seterusnya. Sampai yang di atas capek gitu, atau misalnya ada terlalu banyak tangga untuk dipertahankan. Sehingga akhirnya lama-lama manusia membuat trebuchet ini. Sehingga mereka dari jauh sudah nembakin batu-batu gitu. Ini merupakan alat yang memakai prinsip-prinsip sederhana. Di sini ada lever itu tuas. Ya. Nah, tuasnya ini ada fulcrumnya, ada titik tumpunya. Di sini lengan yang pendek dan di sini lengan yang panjang. Dan kita tahu kalau misalnya ada lengan yang lebih pendek dari lengan yang panjang, kalau yang ini bergerak lebih sedikit, yang ini bergeraknya udah lebih banyak. Ya. Tetapi force itu kuasa yang dibutuhkan itu sebanding dengan perbandingan lengan panjang dibandingkan lengan pendek. Ini udah pada ketiduran. Intinya semakin pendek yang lengan pendek dan semakin panjang, itu dia bergerak sedikit saja, yang di sini bergeraknya udah siut, sehingga batu yang dilemparkan semakin kencang. Oke, ini paham ya? Tapi sebagai gantinya ini harus berat sekali, lebih dibandingkan bebannya, supaya bisa memberikan gaya yang cukup kuat untuk melemparkannya. Oke. Nah, oke. Ini saya sederhanakan diagramnya. Jadi ada banyak sekali bagian-bagian dalam trebuchet ini yang semuanya sangat penting. Ini saya memberikan kepada kalian diagram ini untuk mengilustrasikan bahwa setiap benda ini, setiap barang, setiap bagiannya memainkan peran yang esensial. Satu saja nggak ada, maka trebuchet ini tidak bisa berfungsi. Oke. Nomor satu, harus ada kerangkanya, frame-nya. Frame-nya ini agak ringkih ya, kayaknya kecil banget. Kalau yang tadi ini, nah ini lebih gede kelihatannya. Kalau yang ini kan cuma gambar doang ya, jadi dimaafkan. Ini frame ini adalah yang menjadi panggung supaya dia bisa berdiri. Oke. Frame-nya di bawahnya ada landasan. Lalu di sini harus ada tuasnya, ada lever, ada lengannya. Kemudian harus dibuat dengan proporsi yang pas, panjangnya yang panjang yang pendek. Ya, ukurannya, rasionya harus benar. Lalu kemudian di sini harus ada, ini nggak begitu kelihatan. Ya. Di sini ada engsel. Nggak cukup hanya ada beban yang berat. Beban yang berat ini harus menggantung secara bebas, supaya dia kalau jatuh bisa jatuh dengan bebas tanpa adanya gaya gesek yang signifikan. Oke. Lalu di sini harus ada tali umbannya ini, kayak ali-ali yang Daud pakai itu. Oh, lihat mati. Ini harus ada. Lalu kemudian ini harus ada mekanisme katrol di sini, pengkatrolnya, sehingga prajurit yang di bawah itu bisa menarik. Bisa menarik itu sehingga lengan ini bisa diturunkan.
Dan ini penting sekali karena ini berat banget. Kalau ini misalnya orang disuruh angkat ke atas, 100 orang nggak akan bisa. Karena ini beratnya bisa sampai 20 ton. Berat batu ini. Nah, 20 ton. Bayangkan. Atau bisa lebih lagi, bisa sampai 40 ton. Jadi pakai katrol. Sistem katrol, kerek ditaruh, kemudian ada batu yang ditaruh di sini. Sekali dia dituas, harus ada tuasnya. Ada tuas pengukit yang kalau dilepas, dia bisa langsung mengayun. Nah ini, di sini ada dikasih lihat ini mekanisme tuasnya. Nah, intinya sekali dia sudah siap, kemudian sudah diarahkan ke tembok, lalu kemudian aba-aba diberikan tembak, ini dilepaskan, cetek, lalu ini langsung, ini turun, nah, kemudian batunya dilempar. Ini jauh lebih susah daripada yang saya jelaskan. Yang saya jelaskan sudah disederhanakan. Sebenarnya ada perhitungan matematikanya. Ini beratnya harus berapa, supaya ini berat maksimumnya berapa. Kemudian ini rasionya harus berapa, ya, yang panjang dibanding yang pendek. Dan ini panjang tali ini harus berapa panjang, supaya bisa menghasilkan jaraknya itu, jarak lemparnya berapa. Nah, jadi yang ini sudah, waktu mendesainnya, ini sudah nggak bisa diubah lagi. Berat ini masih bisa diubah, tapi panjang ini sudah tidak bisa diubah. Yang bisa diubah hanyalah panjang tali. Ini yang bisa diubah. Jadi kalau kamu mau melemparkan batu seberat, sudah ditimbang sekitar 50 kilo. Maka kamu harus menghitung panjang tali ini harus berapa panjang, supaya dari posisi sini diukur kira-kira jaraknya berapa sampai tembok situ. Lalu kemudian dilemparkan. Zaman dulu belum ada kalkulator, jadi mereka harus menghitung dengan tepat. Ya. Apalagi batunya kan bukan batu yang mereka dapat dari pabrik gitu. Udah 50 kilo semua gitu, nggak ada gitu. Itu semuanya batunya ukurannya beda-beda, bentuknya beda-beda. Dan mereka harus membuat adjustment sesuai dengan situasi dan kondisi. Semua ini harus dilaksanakan dalam situasi peperangan. Bukan saja ini ada satu alat yang sangat teknis, tetapi prajurit yang memakai ini harus sangat terlatih. Zaman ini yang sama dengan ini adalah namanya artileri. Pernah dengar artileri? Howitzer? Kebetulan karena saya seorang penggemar sejarah perang, peperangan, jadi saya mempelajari hal-hal seperti ini. Di Ukraina, tebak alat apa yang paling banyak membunuh musuh? Tunggu, jangan cuma Ukraina. Di Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Pertama, sejak Perang Dunia Pertama, ada satu senjata yang paling mematikan, dan itu adalah artileri. Bukan senapan serbu, bukan pesawat, bukan bom atom, bukan semua, bukan tank. Yang paling banyak membunuh adalah artileri. Yang memenangkan peperangan adalah artileri. Yang bisa membuat musuh mundur ketakutan adalah artileri. Yang bisa bikin musuh tidak punya logistik adalah artileri. Yang paling haus logistik adalah artileri. Setiap senjata itu memiliki kekuatan dan kekurangan. Dan artileri ini adalah yang paling banyak dipakai. Zaman dulu sangat penting untuk memenangkan peperangan. Zaman sekarang juga sangat penting. Dan setiap anggotanya ini dibutuhkan. Bayangkan, kita semua adalah anggota-anggota.
dari jemaat Tuhan. Tidak ada yang tidak punya fungsi. Saya sudah sering mengatakan dan akan saya ulangi terus. Fungsi Anda jangan cuma jadi penghangat bangku saja. Ya, artinya kamu sudah duduk di situ. Lalu kemudian kamu bangun, oh hangat. Panas kursinya. Itu bukan fungsi kamu. Apa fungsi kamu? Oh, fungsi saya adalah yang badannya gede. Nah, tadi ada di sini, sekarang sudah tidak. Nah, fungsi saya ini yang tinggi panjang, kurus, tinggi kurus. Ini saya yang lebih kurus lagi. Saya yang masih kasar dan tajam. Saya yang sukanya muter-muter di tempat doang. Saya yang sukanya diam di tempat berbaring. Tentu ini bukan fungsi beneran di dalam jemaat. Hanya saja, jemaat memiliki banyak kebutuhan. Jemaat memiliki banyak jenis pelayanan. Masing-masing orang memiliki kemampuan yang Tuhan beri, predisposisi, talenta, katakan. Kemampuan yang Tuhan berikan untuk melakukan tugas dengan baik. Misalnya, yang badannya tinggi, oh badannya tinggi, saya bisa nyampe, oh kalau gitu saya yang bantuin ini. Kalau yang pendek mau bantuin, cari dulu bangku. Tadi saya lihat kan. Harusnya yang badannya tinggi itu yang langsung merasa, wah, ini cocok buat saya. Ya. Yang rumahnya dekat, itu yang datang lebih awal. Mungkin nyalakan AC, mungkin rapikan bangku, mungkin rapikan buku-buku nyanyi, menyiapkan apa segala macam. Yang rumahnya dekat. Masa yang rumahnya jauh? Gak apa-apa juga sih yang rumahnya jauh. Berarti gak boleh. Tapi apa yang Tuhan kasih kepada kamu yang bisa kamu pakai untuk jemaat itu? Nah, pasti semua orang punya kekuatan dan kelemahan. Nggak ada orang yang cuma punya kelemahan doang. Atau mungkin ada. Tapi itu pun seandainya dia cuma punya kelemahan, dia masih bisa pakai kelemahan yang paling tidak lemah itu. Di antara kelemahan-kelemahan dia. Mana kelemahan yang paling tidak lemah? Dia pakai untuk Tuhan. Dan itu nggak apa-apa. Karena ada orang yang dikasih 5 talenta, ada yang dikasih 2 talenta, ada yang cuma dikasih 1. Saya cuma punya 1, nggak apa-apa. Pakai 1 itu untuk Tuhan. Oh, kalau kepencet. Nah, nggak apa-apa. Kalau cuma 1 talenta, cuma 1 talentamu, tapi talenta ini sudah begitu mahal harganya dan sudah Tuhan percayakan kepada kamu, jadi dipakai. Oke, ada lagi. Ini adalah, ini bukan bintang film. Ini juga bukan film. Ini adalah prajurit-prajurit Romawi. Ilustrasi berikut yang saya ingin tunjukkan kepada kalian, yang mirip dengan jemaat lokal, adalah suatu tentara, suatu pasukan, suatu legiun. Nah, suatu legiun dalam ketentaraan Romawi. Jadi, di dalam ketentaraan Romawi, ada macam-macam prajurit, seperti yang bisa kalian lihat di sini. Nah, ada yang gede ininya, ini namanya centurion. Atau nggak tahu lah namanya apa. Ada yang tipenya begini, ada yang tipe begini, ada yang tipe begini. Ini masih cuma sedikit doang. Masih ada jauh lebih banyak lagi. Ada pasukan berkuda, ada yang pakai panah, ada yang pakai lebing, ada yang pakai tombak. Rupanya di dalam ketentaraan Romawi semuanya punya peran. Tidak ada yang masuk ke dalam tentara lalu kemudian komandannya bingung. Kamu mau jadi apa ya? Udah kamu duduk aja deh. Jangan ikut perang. Nggak ada. Ya.
Semua tentara yang sudah masuk ke dalam dikasih seragam, dikasih senjata, dan dikasih tanggung jawab. Kalau sudah dikasih seragam, dikasih senjata, terus tanggung jawabnya apa? Udah kamu berdiri gitu aja. Saya ngapain di sini? Ya kan? Nggak mungkin. Nah, untuk itu maka saya ingin menjelaskan kepada kalian, tentara Roma itu kayak apa? Karena di sini tidak ada yang pernah hidup di zaman Romawi, termasuk saya juga. Jadi saya pun harus belajar dan mencari tahu tentara Roma itu kayak apa sih. Nah, wah, baca ternyata. Nah, ya udah, saya jelaskan saja. Ini sebenarnya nggak terlalu penting. Ini hanya untuk memberikan ilustrasi saja. Lihat, dalam satu tenda ada 8 prajurit. Ini namanya satu contubernium. Lalu 10 tenda menjadi satu kohort. Berarti satu kohort ada berapa orang? Ayo, 80. 6 kohort membentuk satu senturi. Berarti satu senturi ada berapa? Satu legion. Satu kohort, sorry. Satu kohort ya. Ini satu senturi, ini satu kohort. Berarti dalam satu kohort ada 400. Nah, ini adalah pembawa bendera. Nah, biasanya Roma itu nggak selalu pakai bendera yang berkibar itu, tapi dia punya standar. Standar itu adalah kayak tiang begini. Nah, di sini ada Romanya, ada elang Romawi. Nah, ini yang biasa menjadi lambang dan merupakan suatu kebanggaan, kehormatan bagi prajurit untuk bisa membawa standarnya. Kemudian ada centurionnya. Kemudian ada yang bawa alat musik. Tapi fungsi dia bukanlah untuk bikin orang-orang ceria dan happy. Ya. Fungsi dia adalah untuk memberikan perintah, untuk menyampaikan perintah. Karena kalau misalnya ada ratusan orang lagi baris, yang di depan nggak mungkin teriak-teriak, berhenti gerak, nggak mungkin. Nah, maka mereka harus pakai tanda. Mereka pakai tanda, yaitu si kornisen ini, yang pakai trompet. Oke. Dan ada banyak lagi, ada macam-macam prajurit dengan fungsinya masing-masing. Oke. Nah, ini adalah gambar dari legiun yang sedang marching. Nah, saya mau menceritakan kepada kalian bagaimana cara satu legiun Romawi itu mereka berjalan. Setiap hari mereka harus bikin camp. Setiap hari mereka harus bikin camp itu selalu bentuknya persegi. Dan selalu ada pagar kayu yang dibuat dari pohon-pohon yang ujungnya diruncingkan. Lalu di luar dari pagar kayu itu harus ada selokan. Setiap hari. Lalu mereka akan pindah. Lalu kemudian biasanya perjalanan satu hari itu adalah 20 mil atau sekitar 30-an kilometer. Lalu mereka harus bikin camp baru di lokasi itu. Kemudian mereka besok paginya akan berangkat lagi dan membuat camp baru lagi 20 mil. Setiap hari mereka melakukan itu. Setiap malam mereka bikin camp baru. Setiap pagi mereka packing tendanya segala macam, berangkat lalu kemudian bikin camp baru di tempat lain. Ini pekerjaan dari seorang prajurit Romawi. Yaitu mereka harus jago banget pasang tenda, bongkar tenda, tebang pohon, diruncingin, gali selokan, bikin pagar, dan lain-lain. Karena itu mereka lakukan setiap hari. Setiap hari. Selama mereka lagi berjalan. Lalu, kira-kira di dalam perjalanan itu, kayak apa sih tentara Roma itu? Nah, ini katakanlah yang merah ini merupakan camp. Pagi-pagi, jam 6 pagi, ya,
pokoknya sudah mulai matahari terbit, itu scout sudah keluar. Scout ini adalah pasukan yang bahasa Indonesianya pencari jalan, pembuka jalan. Ya. Kalau zaman sekarang itu pramuka, tapi nggak benar-benar persis kayak pramuka. Pokoknya scout ini yang buka jalan. Ya, jadi dia akan duluan di depan semua pasukan yang lain, dan dia akan melihat nanti pasukan harus lewat mana. Kalau ketemu apa-apa, dia harus balik kemudian lapor ke komandannya. Oke. Nah, sesudah yang scout jalan, maka dari camp itu akan berangkat vanguard-nya. Vanguard ini adalah pasukan garda depan. Ya, jadi dia yang paling depan. Nah, fungsi dari pasukan depan ini adalah kalau misalnya scout-nya ketemu musuh, ya, maka yang pasukan depan ini yang akan bikin barisan dulu. Maka scout-nya harus kasih tahu vanguard, vanguard-nya bikin barisan, sementara scout-nya kasih tahu yang di belakang lain, komandannya. Okay. Lalu kemudian di belakang si vanguard adalah surveyor. Ini adalah para insinyur, orang-orang yang jago bikin macam-macam. Ya. Jadi seandainya mereka nggak ketemu apa-apa, nanti mereka akan bikin camp lagi kan. Maka yang nyampe duluan adalah scout yang cari lokasi yang pas untuk bikin camp. Kemudian vanguard yang jagain, kemudian surveyor yang mulai membangun. Jadi mereka bawa banyak. Jadi perlengkapan surveyor ini yang terutama bukanlah pedang. Perlengkapan mereka adalah perlengkapan tukang. Jadi kata siapa mahasiswa nggak perlu belajar tukang? Ya. Mereka harus bisa bikin tenda, harus bisa bikin pagar, harus bisa bikin segala-galanya. Ini surveyor. Habis itu adalah komandannya. Jadi ini jenderalnya, atau kalau bukan jenderal, kalau cuma satu legion doang, mungkin cuma tribunnya doang. Kemudian beserta dengan pembantu-pembantunya, staf dia, kemudian perlengkapannya semuanya ada di dalam, beserta bodyguardnya. Ini udah lumayan besar di belakang surveyor. Jadi kenapa yang komandannya ini ditaruh di belakang vanguard, di belakang surveyor? Komandan ini jangan terlalu di depan, supaya kalau sampai disergap oleh musuh, nanti komandannya mati duluan. Ya kan? Jadi harus agak di belakang. Ya. Tetapi jangan terlalu belakang sampai dia nggak tahu lagi apa yang terjadi di depan. Dia harus cukup dekat dengan yang scout ini, supaya kalau ada apa-apa, scout ini bisa langsung cepat kasih tahu dan bisa mengambil keputusan. Habis itu adalah badan utamanya. Jadi biasanya satu legion itu antara 5.000 sampai 6.000 pasukan. Di sini bisa ada 2.000-an sampai 3.000 pasukan. Nah, jadi ini panahnya lumayan gede. Jalannya saja lama, panjang barisan. Lalu di belakangnya ada bagasi. Jadi semua barang-barang, ya, barang-barang misalnya kepunyaan ini, main bodinya, ya, segala macam itu dimuatkan ke atas keledai dan kereta. Nah, ini ada banyak juga budak. Jadi rupanya yang menyertai pasukan Romawi bukan cuma orang-orang yang berperang. Ini yang berperang nih, perang, semua berperang. Tapi rupanya yang menyertainya itu hampir sama banyak dengan yang berperang. Yang menyertai pasukan Roma itu adalah yang masak, yang bawa barang, hal-hal yang lain yang misalnya memperbaiki peralatan perang, semuanya ikut dibawa bersama-sama. Tapi mereka bukan orang militer, jadi jalannya lambat, jalannya pelan dan kurang teratur, tidak seperti prajurit.
Oke. Sesudah ini baru kemudian ada pasukan rear guard, pasukan yang menjaga di belakang. Ini udah paling belakang. Nah, ini udah paling belakang dan dialah yang berfungsi untuk menjaga bagasi ini, plus jangan sampai disergap dari belakang. Biasanya yang di belakang ini paling kasihan, karena semuanya udah di depan, udah jalan di depan kan. Bayangkan ini prosesi ini aja udah berjam-jam. Yang di depan udah hampir nyampe, yang di belakang baru mulai keluar dari camp. Saking panjangnya. Lalu di depannya ini semua kuda-kuda, keledai, semua kan banyak buk. Itu diinjak-injak sama yang di belakang. Semua yang di belakang itu injaknya. Dan yang paling belakang adalah pasukan belakang. Biasa kalau misalnya ada prajurit yang nakal dihukum, itu ditempatkan di paling belakang, dihukum ke belakang. Udah paling bau, paling becek, paling kotor. Tetapi posisi ini sangat penting. Kalau sampai pasukan ini disergap dari belakang, lalu kemudian semua barang-barang mereka, makanan, bahan makanan semuanya habis, nggak jadi perang. Pulang, ya, pulang, nggak ada makanan, pulang, nggak jadi perang. Jadi untuk mengalahkan suatu pasukan yang besar, nggak harus mengalahkan prajuritnya. Cukup basmi pembawa barangnya beserta dengan barang-barangnya semua. Cukup ini dihancurkan, maka prajuritnya itu tidak bisa berperang. Oleh sebab itu, kata seorang jenderal di Perang Dunia Kedua, an army marches on its stomach. Suatu tentara itu berjalan berbaris itu pakai perutnya. Kalau mereka nggak bisa makan, nggak ada makanan, nggak bisa jalan, nggak bisa perang, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ngapa-ngapain. Bayangkan 5.000 orang nggak punya makanan, 1 orang nggak punya makanan, biasa. 10 orang nggak punya makanan, kasihan. Tapi 5.000 orang nggak punya makanan, pasukannya bubar. Ya, atau kalau nggak bubar, maka mereka akan menyerang kampung yang terdekat lalu kemudian merampas makanan. Dan terakhir adalah flank guard. Flank guard ini dia adalah pasukan berkuda yang naik turun, maju depan, belakang, mundur dan menjaga bagian samping dari kolom ini. Ini kolom yang panjang dan yang coki itu apa? Panjang dan lama, panjang dan lama. Kayak coki-coki, panjang dan lama. Jadi dijaga oleh flank guard ini. Nah ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 elemen dalam satu legion. Semuanya memiliki peranan yang sangat penting. Jangan sampai yang scout ini tidak melakukan tugasnya. Kalau scout ini tidak melakukan tugasnya, ada musuh di depan, nggak tahu, tiba-tiba udah langsung diserang, habis, bisa-bisa komandannya mati sebelum yang di belakang ini tahu apa-apa. Kalau yang surveyor ini, yang insinyurnya, yang tukang bangun-bangunnya ini, nggak bekerja dengan baik, pas mereka sampai di situ, nggak bisa ngerjain apa-apa, nggak bisa bikin camp. Nah, kalau yang di samping tidak melakukan tugasnya, yang menjaga di belakang dan di samping tidak melakukan tugasnya, kalau misalnya ada yang hilang, misalnya ini diserang, gawat, semuanya memiliki tugas yang sangat penting. Demikian juga dalam suatu jemaat. Kita masing-masing adalah satu prajurit. Nah pertanyaannya, kamu ada di divisi yang mana? Kamu melakukan apa? Oke. Masalahnya, peperangan kita itu bukan peperangan jasmani, tapi peperangan rohani. Jadi kita harus melakukan sesuatu yang bersifat rohaniah. Tunggu dulu, saya nyapu, saya ngepel, saya beresin ini kan jasmania. Betul. Tetapi
Tetapi karena kamu melakukannya untuk Tuhan, maka ada nilai rohaninya. Ada nilai rohaninya. Selama kamu melakukannya untuk Tuhan, selama ini ada fungsinya untuk jemaat, selama ini bermanfaat bagi sesama orang percaya, ini ada nilai rohani. Inilah peperangan rohani. Peperangan rohani itu bukan kita mengangkat senjata. Peperangan rohani adalah kita sekarang berperang antara hidup dan matinya kekristenan. Jemaat ini hidup matinya jemaat ini. Kalau anggota jemaat ini malas dan tidak tahu mau ngapain, sehingga tidak melakukan apa-apa, tidak ada kebaktian pemuda, tidak ada kebaktian Rabu malam, tidak akan ada acara-acara, tidak ada YSC, tidak ada apa-apa. Bayangin, tidak ada apa-apa. Kamu bisa bayangkan nggak? Pergi ke suatu jemaat yang nggak pernah ngapa-ngapain. Karena kebetulan kalian sudah berada di Grafe, yang acaranya banyak, dan ada terus acaranya. Maka kalian tidak berasa. Tapi saya kasih tahu, jemaat yang tidak pernah ngapa-ngapain, maka anggotanya akan memfokuskan energi mereka ke hal-hal duniawi. Yaitu dari Senin sampai Sabtu, mereka akan melakukan hal-hal duniawi. Karena gerejanya tidak melakukan apa-apa. Karena mereka nggak melakukan apa-apa di gereja. Maka mereka akan melakukan hal-hal duniawi. Semakin mereka banyak melakukan hal-hal duniawi, maka akan menjadi manusia yang makin duniawi. Tapi sebaliknya, kalau melakukan hal-hal yang rohani, lama-lama akan makin menjadi makin rohani. Ini simple sekali. Jadi, pilihan kita adalah sekarang kita mau ngapain? Sekarang saya kasih tahu bahwa kita berada di dalam peperangan. Kalian bukan lagi sekarang mau memilih saya mau ikut perang atau tidak ikut. Pilihan itu sudah lewat. Kalian sudah berada di dalam peperangan. Sekarang sedang ada perang di Timur Tengah. Siapa yang masih belum tahu ada perang antara Israel sama Hamas? Sudah tahu semua ya? Apa yang terjadi di situ? Tanpa diduga, tiba-tiba ada perang. Bagi penduduk yang di dalam Gaza, tiba-tiba perang. Tiba-tiba itu border itu adalah perbatasan langsung ditutup. Tidak bisa keluar. Mau berenang nggak bisa. Mau terbang nggak bisa. Mau menggali lewat bawah tanah nggak bisa juga. Ya. Jadi kalau kita adalah penduduk di bumi ini, kita nggak bisa terbang. Nggak ada yang kita bisa terbang. Aku nggak mau di bumi lagi. Kamu sudah penduduk bumi. Sejak kamu lahir, kamu ada di bumi ini. Nah, dan sejak kamu diselamatkan, kamu jadi orang Kristen. Kamu sudah di dalam peperangan. Kamu ada di dalam zona perang. Tetapi kamu mau jadi apa? Hamas paling jago dalam menyebarkan informasi propaganda. Paling jago. Ya. Jadi Hamas akan menyebarkan berita bahwa Israel begini melakukan kejahatan segala macam, Israel ngebom rumah sakit Al-Ahli. Padahal sebenarnya itu adalah roket mereka sendiri yang gagal lalu kemudian jatuh kena rumah sakit. Kalian udah baca beritanya nggak? Nah, jadi Islamic Jihad itu punya banyak roket. Mereka pilih kuburan untuk dijadikan tempat untuk meluncurkan roket. Lalu ada
beberapa roket yang malah jatuh di Gaza sendiri. Malah kena rumah sakit Al-Ahli. Kena rumah sakit. Lalu kemudian, itu operator Hamas semua pada bingung. Waduh, ini gila nih. Ini gimana ini? Ada roket yang kena kita sendiri. Gitu kan. Ini ditelepon. Lalu ternyata disadap dan ketahuan sama Israel. Sehingga percakapan itu direkam. Dan kemudian disiarkan bahwa operator Hamas sendiri sangat bilang, masa kok bisa sih? Iya, itu pasti punya kita. Itu pecahan-pecahan bomnya, pecahan-pecahan roketnya, itu bukan pecahan, itu bukan bikinan Israel punya. Karena kalau bikinan Israel punya itu pabrikan, jelas. Kalau yang mereka punya itu dari pipa paralon, ya. Kemudian yang bikinan mereka sendiri, makanya pasti itu bisa jatuh di tempat sendiri. Marah. Jadi kemudian mereka bilang, kalau gitu kita bilang aja Israel yang ngebom rumah sakit Ahli ini. Lalu mereka mengecam Israel, wah ini ada ratusan pasien yang meninggal, ini anak-anak segala macam. Mereka bilang ini dibom oleh Israel. Israelnya bingung, loh, kita nggak nembak itu rumah sakit Ahli, gitu kan? Lalu mereka putar kembali, waktu itu nggak ada CCTV. Jadi mereka pakai rekaman gambar satelit. Dan mereka punya drone di atas. Dilihat kembali pada jam situ, yaitu jam 6 pagi, jam 6.15 sampai jam 6.59. Rupanya ada tembakan-tembakan roket dari kuburan yang persis jamnya sama dengan terjadinya terbomnya rumah sakit itu. Nah, Israel bilang, ini bukan kami yang ngebom. Ini adalah roketnya Islamic Jihad. Yang kemudian kena rumah sakit. Apalagi sebenarnya kenanya itu nggak persis kena bangunannya, tapi kena tempat parkirnya, kena lapangan parkirnya. Jadi yang mati sebenarnya nggak banyak. Jadi yang ratus-ratusan Palestina yang katanya mati gara-gara dibom, gara-gara rumah sakitnya kena bom itu semua bohong. Karena tidak ada satupun perkataan Hamas yang bisa dipercayai. Mereka semua adalah pembohong. Dari dulu mereka berbohong, dan sampai sekarang masih berbohong. Herannya masih ada yang mau percaya. Orang kalau sudah dibohongin sekali gimana? Wah, parah gitu ngebohongin saya. Lain kali mau percaya nggak? Lain kali nggak mau percaya. Kalau dibohongin 2 kali gimana? Sumpah saya nggak bakalan pernah percaya lagi. Dibohongin sekali, saya udah dibodoh-bodohin. 2 kali dia mau bodohin saya lagi. Saya nggak akan pernah percaya dia lagi. Tapi Hamas ini sudah bohong berkali-kali. Nah, lalu kemudian, apalagi taktiknya Hamas? Taktiknya Hamas itu adalah menggunakan penduduk sipil menjadi tamengnya. Jadi mereka punya roket. Nah, ini ada satu orang Palestina, dia adalah seorang profesor di universitas di luar negeri. Dia bilang begini, bedanya Hamas dengan Israel, kalau Israel menggunakan roket untuk mempertahankan negaranya, untuk melindungi penduduknya. Jadi kalau ada roket Hamas yang bakal jatuh di tempat pemukiman, itu ditembak dulu oleh roket Israel sehingga meledak di udara. Jadi Israel pakai roketnya untuk melindungi penduduknya. Hamas menggunakan penduduknya untuk melindungi roket. Ya. Karena Hamas akan bawa roket itu, kemudian ditaruh di rumah penduduk. Kemudian ditaruh di sekolah, ditaruh di rumah sakit, ditaruh di masjid. Lalu kemudian diluncurkan dari situ. Nah, diluncurkan dari situ, kemudian dibalas oleh Israel di titik situ. Ya kan? Lalu mereka bilang, oh ini Israel ngebom masjid, Israel ngebom sekolah. Tapi siapa yang meletakkan amunisi itu di situ? Karena Hamas menggunakan penduduknya untuk melindungi roket. Nah, jadi Israel sudah sejak lama mereka membuat suatu amunisi khusus. Mereka akan tembakkan satu bom yang bunyinya kencang sekali dan fungsinya untuk menggetarkan gedung itu. Jadi
Ketika itu kena di atap itu, duer, itu kenceng banget dan semua gedungnya bergetar. Itu adalah peringatan. Semua yang di dalam gedung itu harus segera evakuasi. Karena dalam 5-10 menit akan ada bom beneran yang bakal meluluh lantakkan gedung itu. Ya. Jadi semuanya harus keluar. Kenapa cuma dikasih 5-10 menit? Karena 5-10 menit cukup untuk orang di dalam kabur, tetapi tidak cukup untuk gotong semua roket-roketnya keluar. Oke. Tetapi apa yang Hamas lakukan? Orang-orang yang di dalam di situ dikurung dan dilarang keluar. Rumah-rumah penduduk, sekolahan, rumah sakit, gedung-gedung apartemen semuanya dikendalikan dan dikunci oleh Hamas. Supaya apa? Banyak yang mati. Kalau banyak yang mati, mereka akan pakai itu untuk mengecam Israel. Ini kejahatan. Jadi, fungsi dari penduduk Gaza di situ apa? Fungsinya adalah dipakai oleh Hamas menjadi senjata yang dipakai menyerang Israel. Itu adalah fungsi mereka. Menjadi tameng, menjadi tumbal yang dikorbankan untuk mengecam Israel. Jadi mereka sebenarnya adalah senjata-senjata kelaliman. Mereka dimanfaatkan oleh Hamas yang jahat untuk melakukan teror. Dengan berada di situ, mereka dimanfaatkan oleh Hamas menjadi senjata-senjata kelaliman. Oleh sebab itu, Israel menyerukan supaya penduduk Gaza pergi. Sekarang yang di bagian utara itu disuruh untuk dikosongkan. Karena prajurit Israel mau menyapu dari utara. Lalu prajurit Israel itu sudah kasih pengumuman, baik itu melalui loudspeaker, lalu kemudian dari atas itu dijatuhkan brosur-brosur yang menyuruh supaya penduduk sipil harus evakuasi daerah Gaza Utara. Semua orang dapat, semua orang bisa lihat, semua orang sudah mendengar. Tetapi Hamas melarang semua, melarang siapapun untuk melakukan tindakan evakuasi dan diancam. Tidak boleh meninggalkan rumah, tidak boleh pergi keluar kota, harus tetap tinggal sekalipun kamu akan mati. Oh, mereka mencoba untuk pergi. Banyak yang mencoba untuk kabur. Yang bawa mobil, yang punya mobil, mereka bawa mobil. Tetapi ternyata di jalan itu ada banyak checkpoint, yaitu prajurit Hamas yang jaga-jaga. Di stop. Mau kemana? Mau kemana ya? Mau jalan-jalan aja. Gitu kan? Mau jalan-jalan. Padahal sebenarnya niatnya mau kabur. Ya, niatnya mau kabur nih. Kenapa bawa ini anak istri, kemudian peralatan rumah tangga, kemudian semuanya kenapa dibawa di dalam mobil? Pasti kamu mau pergi kan? Diambil kuncinya, disuruh jalan kaki pulang. Yang mau pergi saja tidak bisa, diancam. Kalau nekat ditembak, dia yang dibunuh. Hamas yang membunuh penduduknya sendiri. Ini merupakan suatu keajaiban bahwa dunia begitu buta dan tidak melihat apa yang terjadi ini dan masih mau membela Hamas. Mereka menggunakan manusia-manusia menjadi senjata-senjata kelaliman. Itu senjata kelaliman. Nah, kalau kita sesudah kita menjadi orang Kristen, kita disuruh menjadi senjata apa? Senjata kebenaran. Senjata kebenaran. Sekarang bagaimana? Apa yang harusnya dilakukan? Kalau kita sekarang sudah berubah nih, saya sekarang sudah beda. Saya adalah orang yang bukan lagi penduduk di sini, tetapi kewarganegaraan saya sudah berubah menjadi di surga. Negara saya, tanah air saya, bukan lagi di bumi ini, tetapi di surga.
Kenapa? Karena bumi ini membenci saya, dan dunia ini mau membunuh saya, dan dunia ini mau memakai saya untuk menjadi senjata kelaliman. Kalau kamu diam saja, kalau kamu tidak berkutik, kamu sudah menjadi senjata kelaliman. Kalau kamu tidak berperang untuk Tuhan, kamu sudah menjadi senjata kelaliman. Perhatikan ini baik-baik. Jangan pikir saya netral-netral saja, saya diam-diam saja, saya santai saja. Dengan kamu santai, dengan kamu diam, dengan kamu tidak berkutik, kamu sudah menjadi senjata kelaliman. Tapi kan saya cuma menjalani kehidupan saya seperti biasa. Dunia ini memanfaatkan kamu. Kamu kerja berapa hari dalam seminggu? 8 jam, pagi sampai sore. Untuk apa? Untuk dunia ini. Dunia memanfaatkan kamu, memanfaatkan waktu kamu, memanfaatkan tenaga kamu. Untuk apa? Untuk kejahatan, supaya dunia ini makin jahat. Jadi apa yang harusnya dilakukan? Ada satu contoh. Di Gaza itu juga. Kadang-kadang ada yang memberi tip informasi penting kepada pasukan Israel. Oh, ini ada pejabat senior Hamas di sini. Informasi itu sangat penting. Sekali informasi itu diterima dan diverifikasi, maka dalam hitungan menit sampai jam sudah ada roket yang meluncur itu dan menghantam pejabat Hamas itu. Sampai sekarang sudah puluhan pejabat senior Hamas yang dibabat. Tetapi sangat membutuhkan informasi. Informasinya datang dari mana? Datang dari penduduk. Tidak semua penduduk itu simpati kepada Hamas. Ada yang gila yang simpati kepada Hamas. Yang gila dan simpati kepada Hamas ini biasanya adiknya, kakaknya, bapaknya, siapa itu juga ikut dari prajuritnya Hamas. Prajurit Hamas itu ada 40.000, 50.000, 30.000. Bayangin 30.000 teroris di dalam situ. Teroris-teroris itu punya keluarga. Dan biasanya keluarganya teroris itu juga sama gilanya dengan teroris. Tapi untung masih ada yang tidak segila itu. Mereka bisa memberikan informasi. Mereka bisa berusaha. Apa yang mereka bisa lakukan untuk menjadi senjata kebenaran. Kalian sekarang harus mencari cara gimana saya berfungsi, saya bertugas di dalam jemaat lokal supaya saya menjadi senjata kebenaran. Menjadi senjata kebenaran itu artinya jemaat ini jadi tambah kuat. Jemaat ini jadi tambah semangat. Jemaat ini jadi punya program. Jemaat ini jadi punya tugas. Jemaat ini punya tujuan. Jemaat ini punya pencapaian. Punya keberhasilan. Karena saya dan teman-teman saya. Karena didukung. Karena disemangatkan. Karena ada yang menjadi ujung tombak. Jemaat ini adalah senjata kebenaran. Bagaikan artileri. Tetapi dibutuhkan prajurit-prajurit dan anggota-anggota yang bekerja di dalamnya untuk meluncurkan serangan. Saudara, kitalah senjata-senjata kebenaran. Kalau Anda mau, Anda tinggal pilih, saya mau jadi apa. Kalau Anda belum tahu, datang kepada komandan Anda dan tanya, siap Pak, saya siap dikirim, saya siap disuruh apa-apa segala macam. Maka saya yakin komandan Anda akan ketemu satu hal untuk Anda lakukan. Pasti akan ketemu, saya jamin. Sekarang pun saya sudah memikirkan kira-kira apa yang mau dikasih. Nah, kalau Anda tidak tahu Anda mau ngapain, Anda berdoa dan Anda datang kepada komandan Anda, bilang saya mau melayani. Mari kita tundukkan kepala. Bapak di surga, kami tidak tahu apa yang akan terjadi esok, dan rencanamu
yang begitu ajaib tidak kami dapat lihat sepenuhnya. Tapi biarlah apa yang dapat kami lakukan sekarang, itulah yang Engkau nyatakan kepada kami. Kemampuan yang ada pada kami, yang bisa kami lakukan sekarang, apakah itu waktu kami, atau materi yang kami miliki, uang, tenaga, pikiran, koneksi kami, semua itu kami serahkan kepadamu untuk Engkau pakai, untuk kemuliaan nama-Mu, untuk pembangunan jemaat lokal ini, untuk program-programnya. Tuhan, mohon supaya peperangan rohani ini bisa kami ikuti dengan baik, dan kami akan setia, dan kami akan menyemangati teman-teman kami, sehingga kami secara keseluruhan sebagai suatu jemaat maju terus. Pakailah kami Tuhan menjadi senjata-senjata kebenaran dalam nama Tuhan Yesus. Amin.